Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pesta yang Benar. Pesta yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 15 ayat 22 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh menghayati dan memaknai pesta yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dan pesta yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat tentang istilah dan kata pesta, maka yang terjadi adalah kegembiraan dan kesukacitaan yang terjadi. Di pesta itu tentunya ada makanan yang berlimpah yang disajikan, makanan-makanan terbaik. Di dalam pesta itu kemudian ada musik-musik yang dialunkan dan ada penyanyi dengan suara indah yang menaikkan nyanyian-nyanyian daripada pesta tersebut. Dunia ini dipenuhi dengan pesta bagi mereka yang sedang mengalami keberhasilan demi keberhasilan apapun bentuknya. Di dalam Alkitab kita menemukan sebuah pesta yang terjadi. Pesta ini bukanlah pesta tentang wisuda seseorang. Bukan pesta tentang orang yang ulang tahun yang 17 tahun. Bukan pesta tentang pernikahan emas ataupun perak. Bukan pesta tentang sebuah keberhasilan-keberhasilan karena mendapatkan profit dalam bisnis yang sedang dijalankan. Bukan pesta kemudian mensyukuri akan harta benda yang semakin bertambah. Kita sudah punya rumah yang mewah seperti istana. Peristiwa pesta yang terjadi yang tercatat dalam Lukas pasal 15 adalah pesta tatkala ada satu jiwa yang sudah meninggalkan bapaknya, sudah meninggalkan Tuhan. Ada satu jiwa yang tatkala hidupnya dalam kesalahan, hidupnya dalam kebubrukan, dan hidupnya dalam keberdosaan, kemudian mengalami sebuah kesadaran, mengalami sebuah keyakinan untuk dilakukan perubahan, mengakui segala dosanya, dilakukan sebuah penyesalannya, lalu diadakanlah pesta. Itulah yang terjadi kepada anak yang hilang, yang di dalam renungan sahabat seperjalanan sebelumnya itu terjadi penyesalan. Pertobatan adalah sebuah pesta yang firman Tuhan pun katakan, tatkala ada satu orang saja yang percaya kepada Kristus, maka malaikat-malaikat Tuhan di surga itu bersuka cita. Bersuka cita adalah bagian sebuah pesta. Pesta di sini adalah sebuah kesukacitaan, sebuah kegembiraan. Apa yang dilakukan pesta oleh bapaknya kepada anaknya? Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan. Satu bentuk kesukacitaan terdalam yang terjadi pada zaman orang-orang Yahudi, dan itu pun terjadi pada saat kita saat sekarang. Bukankah sewaktu pesta kita akan memakai pakaian yang terbaik? Bukankah sewaktu pesta apalagi seorang wanita dia akan memakai perhiasan yang terbaik? Bukankah sewaktu pesta kita akan menyediakan anak lembu tambun yang terbaik, makanan yang terbaik? Lalu kemudian kemudian dilakukan dengan makan-makan bersama. Dan kemudian kumpulan daripada semua peristiwa itu adalah bersukariah dan bersukacita. Ayat 23 disebutkan bersukacita. Ayat 24 dikatakan bersukaria. Ada sukacita, ada sukaria. Bentuk kegembiraan yang luar biasa. Lalu sahabat seperjalanan, apa kena mengena dengan kita? Mana pesta yang boleh dan mana pesta yang tidak? Mana pesta yang kemudian memuliakan Allah? Mana pesta yang sebetulnya biasa-biasa aja, tidak dilakukan pun tidak apa-apa? Sewaktu pesta itu hanya menggambarkan tentang keberhasilan-keberhasilan kita. Sewaktu pesta itu lebih berfokus kepada diri kita. Lalu kita upload, kita tayangkan di media sosial kita, baik lewat audio maupun video. Kita masukkan ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, ke TikTok tentang keberhasilan-keberhasilan kita. Sementara orang lain cuma gigit jari, dia berhasil, kapan saya bisa berhasil? Dia sudah punya rumah, kapan saya punya rumah? Dia sudah punya mobil, kapan saya punya mobil?
Dia sudah mendapatkan yang terbaik. Kapan saya mendapat? Ini menimbulkan iri hati. Keberhasilan yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan menjadi pelajaran adalah tatkala kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Tatkala kita bisa menolong orang lain dalam peristiwa ini, anak yang terhilang. Tatkala seseorang itu hidup di jalan yang salah, kemudian hidup kembali di dalam jalan yang benar, itulah pesta. Tatkala seseorang yang belum percaya kepada Kristus kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat, itu perlu dilakukan pesta. Beberapa suku tertentu di Indonesia, tatkala anaknya menerima baptisan kudus, itu dipestakan luar biasa. Ada acara makan-makan di rumahnya. Bagi sebagian orang mungkin peristiwa baptisan hal yang biasa saja, tapi itu dirayakan dengan penuh sukacita. Karena baptisan adalah sebuah proklamasi iman bahwa aku sungguh-sungguh sekarang menjadi milik Kristus. Baptisan punya makna bahwa saat ini aku akan setia kepada Kristus dan tidak pernah akan berbalik daripada jalan Tuhan, akan setia menjalani setiap perintah Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan setia. Sahabat seperjalanan, lakukanlah pesta. Pesta itu artinya makna yang terdalam adalah bersukacita dan bersukaria. Apa yang kita bersukacita dan bersukaria? Tatkala seseorang itu mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian. Tidak hanya pencapaian anak-anak kita sukses di sekolah tentu boleh, tapi seseorang yang hidupnya menjalani kehidupan dengan benar. Tatkala orang sudah berjanji akan tinggalkan sifat buruk di dalam dirinya, tatkala seorang ibu berjanji tidak akan terlalu cerewet kepada suami dan anaknya, lalu kemudian dia bertekad dalam satu jangka waktu tertentu dan berhasil mengubah kebiasaan itu, boleh kita lakukan pesta. Tatkala seorang anak yang kemudian mau lebih punya iman yang baik dengan Tuhan, mendengarkan kata-kata orang tua dengan nasihat-nasihat tentu yang baik dari orang tua, dan dia melaksanakannya, itulah pesta yang harus dilakukan. Tatkala sebuah rumah tangga yang akan berakhir dengan perceraian, namun karena bimbingan, karena suara Tuhan, karena pertolongan dari banyak pihak, lalu kemudian berdua daripada suami istri yang merencanakan perceraian ini menyadari itu adalah tindakan yang keliru, lalu berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diutuhkan kembali, disatukan kembali, dan terhindar dari perceraian. Lalu kedua belah pihak punya kesadaran, kedua belah pihak punya niat yang baik, kedua belah pihak memberikan dirinya untuk diubahkan oleh Allah, lalu kemudian berhasil untuk mengubahkannya. Itu perlu dilakukan pesta, dan itu adalah pesta yang benar. Sahabat seperjalanan, Tuhan tidak melarang kita untuk bersukacita untuk pencapaian-pencapaian yang kita miliki, tapi belajar juga untuk melakukan pesta-pesta yang esensinya sesungguhnya bukan karena makanan ada pelengkap, tapi ada sukacita, ada sukaria, karena orang mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan. Ada orang-orang yang dipertobatkan, ada orang-orang yang hidupnya diubahkan, ada rumah-rumah tangga yang akan berakhir dengan kehancuran dan perceraian, kemudian dipulihkan kembali. Itulah pesta yang harus dilakukan, sebagaimana seorang ayah yang melakukan pesta karena anaknya yang hilang sudah kembali, mengalami pertobatan, mengalami perubahan, diberikan jubah yang terbaik, cincin yang terbaik, sepatu yang terbaik, dan kemudian lembu tambun yang terbaik diberikan kepada anaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jauhkan kami daripada dosa untuk melakukan pesta-pesta yang membawa dan menjerumus kami ke dalam dosa. Biarlah kami menjadi berpesta karena ada sebuah perubahan hidup dan hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.